Langit di atas Banyuwangi berwarna kelabu, seolah menyerap keresahan yang menyelimuti kota itu. Tahun 1998 adalah tahun yang penuh gejolak. Krisis ekonomi menghantam Indonesia seperti gelombang pasang, menghancurkan harapan, meruntuhkan usaha kecil, dan menjerumuskan ribuan orang ke dalam kemiskinan yang semakin dalam. Harga kebutuhan pokok melonjak, antrean panjang di pasar menjadi pemandangan sehari-hari, dan wajah-wajah orang-orang yang dulunya ceria kini penuh kecemasan. Di sudut-sudut kota, di antara rumah-rumah kayu yang catnya mulai terkelupas, bisikan ketakutan menyebar seperti api yang menjilat ranting kering. Orang-orang berbisik tentang sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar kelaparan atau kemiskinan. Kata itu beredar di antara mereka, diucapkan dengan nada pelan dan mata yang waspada. Beberapa orang percaya bahwa di tengah kekacauan ini, ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan ilmu hitam untuk mencelakai sesama. Ada yang sakit secara misterius, ada yang usaha dagangnya tiba-tiba bangkrut, bahkan ada yang meninggal tanpa sebab yang jelas. Seorang pria tua yang biasa duduk di depan warung kopi tampak gelisah. Matanya yang cekung memandang ke jalanan yang semakin sepi menjelang malam. Biasanya, anak-anak masih bermain di luar rumah pada jam segini, berlarian di bawah temaram lampu jalan. Tapi beberapa minggu terakhir, mereka menghilang lebih awal, masuk ke rumah masing-masing sebelum malam benar-benar turun. Bahkan suara jangkrik yang biasanya riuh terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah alam pun menahan napas dalam ketakutan yang sama. Di pasar tradisional, para pedagang berbicara lebih hati-hati. Mereka menundukkan suara saat menyebut nama-nama tertentu, orang-orang yang diduga memiliki ilmu hitam. Seorang wanita tua yang dikenal sebagai dukun pijat kini tak lagi menerima pasien. Ia lebih banyak mengurung diri di rumah, menghindari tatapan penuh curiga dari para tetangga. Ketakutan ini seperti kabut tebal yang merayap, menyesakan, dan semakin lama semakin tak terhindarkan. Tak ada yang tahu pasti dari mana desas-desus itu bermula, tapi dampaknya nyata. Orang-orang yang selama ini hidup damai berdampingan kini saling mencurigai. Setiap gerakan, setiap tatapan, setiap bisikan bisa diartikan sebagai tanda bahwa seseorang sedang merapal mantra untuk mencelakai yang lain. Di kejauhan, suara adzan maghrib berkumandang, melayang di atas rumah-rumah yang mulai mengunci pintu dan jendela lebih awal dari biasanya. Malam datang lebih cepat di Banyuwangi, bukan karena waktu, tapi karena ketakutan yang membuat segalanya terasa lebih kelam. Dan di tempat-tempat tertentu, di ganggang sempit yang hanya diterangi nyala lampu minyak, bayangan-bayangan bergerak diam-diam, menunggu sesuatu yang lebih mengerikan untuk terjadi. Malam semakin pekat, tetapi tidak semua rumah di Banyuwangi terlelap dalam ketenangan. Di beberapa sudut kampung, lampu-lampu minyak masih menyala redup, menerangi wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan. Bisikan-bisikan pelan beredar di antara warga, menyusup ke setiap rumah, menjelma ketakutan yang terus tumbuh dalam diam. Di warung kopi yang siangnya penuh obrolan riang, kini hanya ada bisik-bisik penuh kewaspadaan. Beberapa orang berkumpul dalam kelompok kecil, berbicara dengan nada rendah, matanya sesekali melirik ke arah jalan yang semakin sepi. Desas-desus tentang dukun santet mulai merajalela. Satu persatu nama disebutkan, awalnya hanya dalam lingkup kecil, tetapi dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Tidak ada bukti, hanya cerita yang datang dari seseorang yang mengenal seseorang yang pernah mendengar sesuatu. Seorang petani mengaku melihat bayangan hitam di sawahnya sebelum ayam-ayamnya mati mendadak. Seorang ibu rumah tangga bersumpah bahwa tetangganya sering terdengar berbisik sendiri di tengah malam, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Seorang anak kecil jatuh sakit tanpa sebab, dan keluarganya mulai bertanya-tanya, apakah itu benar-benar penyakit atau sesuatu yang lebih mengerikan? Rasa curiga tumbuh seperti penyakit yang menyebar tanpa kendali. Orang-orang yang dulunya dianggap bagian dari masyarakat, kini mulai dijauhi. Mereka yang tinggal di rumah terpencil, mereka yang pendiam, mereka yang pernah memiliki konflik dengan tetangganya, semuanya perlahan menjadi target. Nama-nama yang dulunya tidak pernah diperhatikan kini disebut-sebut dengan nada takut dan marah. Setiap peristiwa buruk, setiap musibah kecil, semua mulai dikaitkan dengan santet. Di salah satu rumah, seorang lelaki tua duduk sendirian di beranda,
merasakan tatapan-tatapan dari balik jendela rumah-rumah di sekitarnya. Ia tidak melakukan apapun, tetapi ia tahu bahwa ia telah menjadi salah satu nama dalam bisik-bisik itu. Ia dulu sering membantu orang-orang dengan ramuan tradisionalnya, tetapi kini mereka menganggapnya sebagai ancaman. Setiap langkahnya di jalanan desa diiringi tatapan waspada, bisikan pelan yang semakin sulit diabaikan. Malam-malam di Banyuwangi tidak lagi hanya diisi suara jangkrik dan angin yang berhembus di antara pepohonan. Ada sesuatu yang lebih berat di udara, sesuatu yang membuat siapapun yang keluar rumah setelah gelap harus berpikir dua kali. Setiap bayangan di ujung gang terlihat lebih menyeramkan. Setiap suara aneh membuat dada berdegup lebih kencang. Ketakutan telah mengambil alih. Dan ketakutan itu tidak membutuhkan alasan yang masuk akal untuk berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di ujung desa, sebuah rumah tua berdiri dalam gelap. Dinding kayunya sudah lapuk, jendelanya tertutup rapat, hanya diterangi nyala lampu minyak yang redup dari dalam. Di dalamnya, seorang pria tua duduk di sudut ruangan, matanya menatap kosong ke lantai tanah yang dingin. Sejak tuduhan itu muncul, tidak ada lagi yang datang kepadanya. Orang-orang yang dulu meminta pertolongannya kini menjauh. Bahkan tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Ia tahu mereka berbisik tentang dirinya, menyebut namanya dalam ketakutan, menuduhnya sebagai pelaku ilmu hitam. Ia juga tahu bahwa ketakutan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dari kejauhan, langkah-langkah kaki terdengar mendekat, berat dan penuh maksud tersembunyi. Beberapa bayangan muncul di kegelapan. Tubuh mereka menyatu dengan malam. Mereka tidak berbicara, hanya bergerak dengan keyakinan yang menakutkan. Senjata sederhana tergenggam di tangan mereka, kayu dan besi yang siap digunakan. Mereka tidak lagi mencari kebenaran, hanya kelegaan dari ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Rumah itu dikepung dalam diam. Tidak ada ketukan di pintu, tidak ada peringatan. Dalam sekejap, kayu rapuh itu diterjang hingga pecah. Api dari obor menyebar, menciptakan bayangan yang menari liar di dinding. Pria tua itu terjatuh. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Tangannya gemetar saat mencoba meraih sesuatu. Mungkin harapan, mungkin doa yang sudah lama terlupakan. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara kayu yang patah, langkah-langkah kasar yang mendekat, dan akhirnya, jeritan pendek yang terputus oleh kesunyian yang lebih dalam. Di pagi hari, rumah itu hanya menyisakan abu dan arang hitam. Tidak ada yang berani mendekat, tetapi semua tahu apa yang telah terjadi. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penyelidikan. Orang-orang hanya menunduk, pura-pura tidak melihat. Namun, di mata mereka, ketakutan telah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Mereka telah membuka pintu untuk sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Setelah rumah itu terbakar, setelah tubuh renta itu ditemukan tak bernyawa di antara puing-puing, ketakutan berubah menjadi teror yang lebih nyata. Orang-orang yang sebelumnya hanya berbisik kini mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar ketakutan kosong. Ada sesuatu yang bergerak di dalam bayangan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di beberapa desa, orang-orang mulai mengaku melihat sosok-sosok berpakaian serba hitam berjalan di tengah malam. Mereka tidak berbicara, tidak menampakkan wajah, hanya bergerak dalam barisan yang teratur, seperti pasukan yang memiliki tujuan jelas. Beberapa saksi mengatakan bahwa kelompok ini selalu datang setelah bisikan tentang dukun santet semakin keras. Mereka bergerak tanpa suara, mendekati rumah yang telah ditandai oleh ketakutan warga, lalu menghilang sebelum fajar tiba. Di sebuah desa yang terletak lebih jauh dari pusat kota, seorang lelaki parubaya mendengar sesuatu di luar rumahnya saat tengah malam. Langkah-langkah berat menyusuri tanah yang lembab, berhenti tepat di depan rumahnya yang gelap. Ia menahan napas, mencoba tidak mengeluarkan suara. Dari celah jendela, ia melihat beberapa sosok berdiri diam. Tubuh mereka tertutup kain hitam yang menyatu dengan gelapnya malam. Ia tidak berani bergerak, hanya menunggu dalam ketakutan yang semakin menggigit. Waktu berlalu dengan lambat. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, seperti angin yang tiba-tiba berhenti berhembus, mereka menghilang begitu saja,
meninggalkan rumah itu dalam kesunyian yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Keesokan paginya, seorang pria yang selama ini dicurigai sebagai dukun ditemukan tergeletak di ladang. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru. Tidak ada saksi, tidak ada suara teriakan, hanya keheningan yang menjadi saksi bahwa sesuatu telah terjadi semalam. Orang-orang mulai menyadari bahwa ini bukan lagi amukan warga biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih terencana, dan lebih mengerikan. Keberadaan kelompok itu bukan lagi sekadar cerita, tetapi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Setiap malam, orang-orang menutup pintu lebih rapat, menahan napas lebih dalam, berharap bahwa langkah-langkah itu tidak berhenti di depan rumah mereka. Tapi ketakutan tidak mengenal batas. Dan bayangan itu terus bergerak, mencari korban berikutnya. Sejak kelompok misterius itu muncul, tidak ada lagi yang bisa merasa aman. Awalnya, mereka hanya datang untuk orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Tapi kini, batasan itu menghilang. Sasaran mereka semakin luas, semakin tidak bisa diprediksi. Di desa sebelah, seorang guru agama yang selama ini dihormati ditemukan tergeletak di depan rumahnya. Tidak ada yang berani menyentuhnya hingga pagi datang, hingga cahaya matahari menyingkap ketakutan yang selama ini bersembunyi di balik malam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada bukti kejahatan yang jelas. Hanya keheningan yang semakin lama semakin menakutkan. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua dengan gangguan jiwa menghilang tanpa jejak. Ia dikenal sering berjalan sendirian di sepanjang jalan desa, berbicara sendiri tanpa arah. Orang-orang sudah terbiasa dengannya, tidak pernah menganggapnya ancaman. Namun, di masa ketika ketakutan menguasai segalanya, bahkan orang-orang seperti dia bisa menjadi target. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan di pinggir sungai, terbungkus tikar lusuh, seolah-olah dibuang begitu saja tanpa nilai. Ketika malam turun, orang-orang mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi membedakan siapa yang selanjutnya akan menjadi korban. Tidak ada lagi kejelasan, tidak ada lagi alasan yang bisa dipahami. Setiap orang bisa menjadi sasaran. Setiap ketukan di pintu bisa menjadi pertanda akhir. Di sebuah rumah yang terletak di ujung desa, seorang ibu memeluk anak-anaknya lebih erat dari biasanya. Matanya terus mengawasi jendela, berharap malam berlalu lebih cepat. Suaminya tidak lagi pulang larut seperti dulu. Ia memilih tinggal di rumah sebelum gelap menyelimuti desa, tidak ingin mengambil risiko. Mereka tahu bahwa ketakutan telah mengambil bentuk nyata, dan bahwa setiap langkah di luar rumah bisa berarti tidak pernah kembali. Hujan masih turun, menetes perlahan di atap rumah-rumah yang semakin sunyi. Tapi di luar sana, di antara bayangan yang bergerak tanpa suara, ada sesuatu yang terus mengintai. Pagi di Banyuwangi tidak lagi membawa ketenangan. Matahari yang terbit hanya menerangi luka-luka yang semakin dalam, meninggalkan jejak keputusasaan di wajah-wajah yang dulu penuh harapan. Setiap hari, kabar duka menyebar seperti angin, mengetuk pintu-pintu rumah yang dihuni oleh keluarga yang tak berdaya. Mereka yang kehilangan orang tercinta tidak hanya harus menanggung kesedihan, tetapi juga ketakutan yang terus mengintai di sudut-sudut gelap kehidupan mereka. Di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran desa, seorang wanita duduk diam di ambang pintu. Tatapannya kosong, tubuhnya tak bergerak, seakan jiwanya telah tertinggal di malam ketika suaminya diambil dari rumah mereka. Ia masih bisa mendengar suara ketukan keras di pintu, langkah-langkah kasar yang memenuhi halaman rumahnya, dan teriakan yang terputus dalam sekejap. Tidak ada yang bisa ia lakukan, tidak ada yang berani membantu. Anak-anaknya bersembunyi di balik kain lusuh yang menggantung di sudut ruangan. Tubuh kecil mereka menggigil bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang belum bisa mereka pahami sepenuhnya. Mereka bertanya di mana ayah mereka, kapan ia akan pulang, tetapi wanita itu tidak punya jawaban. Hanya sunyi yang menjawab, hanya malam-malam panjang tanpa suara yang menemani. Di rumah lain, seorang anak muda merapatkan jendela lebih awal dari biasanya. Ia kehilangan kakaknya 3 malam yang lalu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hanya ditemukan jejak langkah di tanah basah yang mengarah ke hutan. Tidak ada tubuh, tidak ada petunjuk. Hanya kesadaran bahwa ia mungkin tidak akan pernah kembali. Ibunya menangis dalam diam, matanya merah dan bengkak,
Tetapi tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan. Orang-orang mulai menghindari keluarga korban. Mereka tidak ingin terlibat. Tidak ingin nama mereka disebut dalam bisikan yang bisa berakhir dengan ketukan di pintu rumah mereka. Keluarga-keluarga yang kehilangan orang tercinta dibiarkan sendiri dalam duka yang membisu, menanggung stigma yang perlahan berubah menjadi pengasingan. Mereka bukan hanya kehilangan, tetapi juga terhapus dari kehidupan sosial yang dulu mereka kenal. Di luar rumah-rumah yang sunyi, malam tetap datang tanpa belas kasihan. Bayangan-bayangan terus bergerak dalam diam, mencari pintu lain untuk diketuk, mencari nama lain untuk dihapus. Sementara itu, mereka yang ditinggalkan hanya bisa menunggu, berharap bahwa malam berikutnya tidak akan membawa bencana baru. Tetapi di hati mereka, mereka tahu bahwa harapan itu semakin pudar, tenggelam dalam kegelapan yang tak kunjung berakhir. Di sudut pasar, lembaran koran tergantung di papan kayu. Tinta hitamnya menuliskan berita yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Dukun santet dihabisi warga. Judul-judul itu terpampang dengan huruf besar, menampilkan potongan kisah yang hanya menunjukkan satu sisi. Di warung-warung kopi, orang-orang membaca dengan mata yang dipenuhi kebingungan. Beberapa percaya begitu saja, menerima setiap kata dalam berita sebagai kebenaran mutlak. Yang lain hanya diam, menyadari bahwa tidak semua yang tertulis sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Tidak ada yang menanyakan bagaimana seseorang bisa disebut dukun hanya karena rumor. Tidak ada yang mempertanyakan apakah mereka benar-benar bersalah. Seorang lelaki tua berdiri di depan kios, matanya menatap lembaran berita tanpa membaca. Anaknya termasuk dalam daftar korban. Nama yang dulu hidup kini hanya menjadi angka dalam laporan. Tidak ada penyelidikan, tidak ada upaya mencari kebenaran. Hanya selembar kertas yang menuliskan nasib seseorang seolah-olah nyawanya tidak lebih dari sekadar cerita kecil dalam arus berita. Di balai desa, aparat berbicara di depan wartawan, suaranya datar tanpa emosi. Mereka mengatakan akan menyelidiki, akan memastikan keamanan, tetapi tidak ada yang benar-benar berubah. Setiap malam, pintu-pintu masih tertutup lebih awal. Setiap langkah di jalanan masih terasa lebih berat. Di dalam rumah-rumah, orang-orang tetap berbisik, takut jika nama mereka menjadi yang berikutnya. Seorang jurnalis muda datang ke salah satu desa yang paling terpukul oleh tragedi ini. Ia berbicara dengan beberapa keluarga, mencatat kisah yang tidak pernah sampai ke halaman depan surat kabar. Tentang seorang guru agama yang dibunuh tanpa alasan. Tentang seorang lelaki tua yang dituduh hanya karena tinggal sendirian. Tentang seorang ibu yang kehilangan suaminya dan kini hidup dalam ketakutan. Namun, tidak semua orang ingin berbicara. Beberapa menutup pintu dengan tatapan waspada, takut bahwa kata-kata mereka akan membawa bahaya. Beberapa berbisik, memberi peringatan agar ia tidak bertanya terlalu banyak. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan rakyat. Ada sesuatu yang bergerak di balik layar, mengatur bayangan yang berjalan di malam hari. Saat matahari tenggelam, jurnalis itu meninggalkan desa dengan catatan penuh cerita yang mungkin tidak akan pernah diterbitkan. Di belakangnya, suara azan berkumandang, bercampur dengan kesunyian yang semakin menelan Banyuwangi. Malam kembali datang, membawa ketakutan yang masih belum menemukan akhirnya. Di luar Banyuwangi, Indonesia sedang bergejolak. Jalanan ibu kota dipenuhi demonstran yang meneriakkan perubahan. Reformasi menggema di antara gedung-gedung tinggi, menandai runtuhnya kekuasaan yang telah berdiri selama lebih dari 3 dekade. Namun, di balik teriakan kebebasan, ada bayangan yang bergerak dalam diam. Di ruang-ruang gelap, orang-orang berbicara dengan suara pelan. Mereka bukan rakyat biasa, bukan pula korban. Mereka adalah tangan-tangan yang bekerja di balik layar, mengatur arah ketakutan yang kini membakar desa-desa. Kekacauan bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ada yang mengendalikannya. Ada yang memastikan bahwa ketakutan tetap menyebar, bahwa darah terus mengalir untuk alasan yang lebih besar dari sekadar desas-desus tentang santet. Di Banyuwangi, orang-orang tidak tahu bahwa mereka hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Mereka hanya melihat rumah-rumah yang terbakar, mendengar jeritan yang pecah di tengah malam, dan merasakan ketakutan yang mencengkeram mereka setiap hari.
Mereka tidak melihat tangan-tangan tak terlihat yang memastikan bahwa api tetap menyala. Beberapa tokoh masyarakat mulai menyadari ada yang tidak beres. Mereka mengingat bagaimana rumor tentang dukun santet muncul tiba-tiba, bagaimana kelompok misterius berpakaian hitam datang dengan gerakan teratur, dan bagaimana aparat keamanan seolah-olah menutup mata. Mereka berbicara di antara mereka sendiri, mencoba memahami siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini. Di tingkat nasional, pemerintah yang baru lahir sibuk menghadapi transisi kekuasaan. Di Jakarta, perhatian tertuju pada peralihan politik, pada jatuhnya pemimpin lama, pada pergolakan yang mengancam stabilitas negara. Tidak ada yang melihat ke Banyuwangi. Tidak ada yang peduli dengan desa-desa yang berubah menjadi ladang pembantaian. Malam terus membawa kematian. Satu persatu, orang-orang yang dituduh tanpa bukti menghilang dari rumah mereka. Di jalanan, ketakutan menjadi lebih nyata daripada hukum. Tidak ada lagi keadilan. Tidak ada lagi kebenaran. Hanya ada bayangan yang semakin pekat, menelan apapun yang berani menatapnya terlalu lama. Dan di suatu tempat, seseorang tersenyum. Sebab dalam kekacauan, ada keuntungan. Dalam ketakutan, ada kekuasaan. Di tengah malam yang panjang, ada yang mulai berbicara tentang kebenaran yang tersembunyi. Tidak ada yang berani berbicara lantang, tetapi bisikan mulai terdengar di ruang-ruang sempit yang terlupakan. Beberapa orang yang masih memiliki harapan berusaha menggali lebih dalam, mencari jejak-jejak yang mungkin terlewatkan, berharap bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan keluar, meski sangat terlambat. Namun, pencarian itu tidak mudah. Mereka yang ingin mencari keadilan tidak hanya menghadapi kekuasaan yang tersembunyi, tetapi juga ketakutan yang telah mengakar dalam diri mereka. Setiap kata yang diucapkan bisa membawa bencana baru. Setiap langkah yang diambil bisa membawa mereka lebih dekat pada kegelapan yang telah menelan begitu banyak korban. Di luar desa-desa yang hancur, beberapa aktivis mencoba mengumpulkan bukti, mencari orang-orang yang masih mau berbicara. Mereka mendatangi rumah-rumah yang sepi, rumah-rumah yang menjadi saksi bisu dari kekejaman yang terjadi. Beberapa keluarga yang kehilangan berharap agar nama orang-orang yang telah hilang dapat diungkapkan, agar mereka tidak menjadi bayangan yang hilang begitu saja dalam sejarah yang terlupakan. Tetapi mereka yang mencoba menggali kebenaran menghadapi banyak rintangan. Banyak yang enggan berbicara karena takut menjadi sasaran berikutnya. Banyak yang sudah kehilangan semangat karena semua upaya yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Pemerintah yang seharusnya hadir untuk melindungi rakyatnya malah tampak tidak peduli, membiarkan ketakutan terus berkembang, membiarkan tragedi ini berlalu tanpa jawaban. Pihak berwenang tidak menunjukkan keberanian untuk membuka mata terhadap kenyataan. Sementara itu, media terus memperburuk keadaan dengan berita yang cenderung menyebarkan ketakutan, bukan kebenaran. Mereka yang berusaha mengungkap kebenaran terpaksa bekerja dalam bayang-bayang, tidak bisa lagi berharap pada keadilan yang sudah lama mati. Namun, meskipun jalan menuju keadilan terhalang, ada yang tetap bertahan. Beberapa keluarga, meski terluka, tidak menyerah. Mereka mencoba untuk menyembuhkan luka yang dalam, berusaha menemukan cara agar ingatan mereka tetap hidup. Mereka tidak ingin tragedi ini hanya menjadi cerita kosong yang dilupakan. Mereka ingin dunia tahu bahwa di balik ketakutan itu, ada manusia yang terperangkap dalam kebohongan yang diciptakan oleh mereka yang lebih kuat. Ketakutan memang tidak mudah untuk dilawan. Namun, dalam setiap tragedi yang terjadi, selalu ada secercah cahaya yang tidak bisa padam. Ada mereka yang bertahan, ada mereka yang terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran meski di tengah malam yang begitu gelap. Tragedi yang melanda Banyuwangi tidak hanya meninggalkan bekas di tubuh desa, tetapi juga di hati setiap orang yang menyaksikannya. Seiring berjalannya waktu, peristiwa-peristiwa kelam itu mulai memudar, menjadi cerita yang tak banyak diketahui generasi berikutnya. Namun, bayangan ketakutan yang menyelimuti hari-hari itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap orang yang pernah merasakannya tahu betul bagaimana kebencian bisa membutakan, bagaimana ketakutan bisa menjadi senjata yang lebih tajam dari pisau, dan bagaimana sebuah kebohongan bisa merobek kedamaian yang begitu rapuh. Masyarakat yang terpecah oleh kecurigaan dan prasangka terus menjalani hidup mereka dengan luka yang tak pernah sembuh. Beberapa berusaha membangun kembali apa yang telah hilang,
Meskipun memori akan kekerasan itu tidak pernah benar-benar menghilang. Warga yang dulunya saling berbagi kini menjadi asing satu sama lain. Saling menghindar karena takut dicap atau dijadikan sasaran. Mereka yang selamat dari tragedi ini berusaha untuk melanjutkan hidup mereka. Tetapi setiap langkah mereka seolah-olah dibayangi oleh masa lalu yang tak bisa mereka lupakan. Namun, di balik kegelapan itu, ada sebuah pelajaran yang bisa dipetik. Tragedi ini mengajarkan bahwa ketakutan dan kebencian dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh mereka yang punya kepentingan, bahwa masyarakat yang terpecah tidak akan pernah menjadi kuat. Ketika ketidakadilan dibiarkan tanpa pengawasan, saat kebohongan diterima begitu saja, maka keadilan akan menjadi sesuatu yang jauh dan tidak terjangkau. Di tengah-tengah luka yang tak pernah sembuh, masih ada harapan. Harapan bahwa dengan mengenali kebenaran, dengan tidak membiarkan ketakutan dan kebencian mengendalikan tindakan, masyarakat akan bisa pulih. Pembelajaran dari tragedi ini tidak hanya untuk Banyuwangi, tetapi juga untuk setiap sudut negeri ini. Ketika kita mudah terjebak dalam kebencian, kita lupa bahwa kita semua adalah manusia, sama-sama rentan, sama-sama bisa disesatkan. Tragedi ini harus menjadi peringatan bahwa masyarakat tidak boleh lagi terjebak dalam kebohongan yang memecah belah. Perasaan takut, yang seharusnya menjadi tanda kewaspadaan, justru bisa mengubah manusia menjadi makhluk yang mengabaikan rasa kemanusiaan. Ketika kebencian dibiarkan menguasai, ketika prasangka menjadi lebih kuat dari bukti yang ada, hanya kehancuran yang akan datang. Banyuwangi mungkin sudah pulih, tetapi apakah pelajaran yang ada sudah dipelajari? Kita semua harus berhati-hati agar sejarah ini tidak terulang lagi. Sebab, dalam kegelapan, hanya ada dua jalan, menyerah pada ketakutan yang menghancurkan atau berjuang untuk mencari kebenaran yang tersembunyi. Tragedi yang terjadi di Banyuwangi bukan hanya kisah tentang kebrutalan yang melanda sebuah desa, tetapi juga cermin dari bagaimana ketakutan, kebencian, dan kebohongan dapat menghancurkan sebuah komunitas. Sebuah peringatan bahwa kita harus terus menjaga kewaspadaan terhadap bahaya yang tersembunyi di balik prasangka, bahwa keadilan tidak boleh dibungkam oleh kebohongan yang dipupuk. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita tidak pernah lagi terjebak dalam kegelapan yang dapat merenggut kemanusiaan kita.